Berhati-hatilah saat menggunakan media Diduga sosial perempuan atau berusia menjalin 25 tahun ini pergaulan bunuh dengan diri sesama. dipicu depresi berat yang dialaminya saat menggunakan media sosial. Perundungan atau bullying Seorang pelajar semakin 14 tahun mengkhawatirkan, inisial khususnya YSS pada ditemukan anak-anak tewas dan juga gantung remaja. diri di Korban sebuah rumah perundungan kosong di bisa Kupang, saja Nusa mengalami Tenggara depresi Timur. hingga melakukan bunuh diri. Halo semua, pada tahu nggak sih apa itu cyberbullying? Pasti pernah dengar istilah ini nih, atau jangan-jangan malah tanpa sadar kalian juga ngelakuin. Apa sih cyberbullying itu? Dalam bahasa Indonesia, cyberbullying disebut juga intimidasi di dunia maya. Intimidasi di dunia maya juga dikenal dalam bahasa Inggris sebagai cyberbullying atau cyber harassment. Yang keduanya masuk dalam kategori kekerasan. Hal ini bisa terjadi kepada anak maupun orang dewasa. Remaja bisa lebih rentan mengalaminya, apalagi yang gemar menggunakan media sosial dalam kesehariannya. Mirisnya, cyberbullying dapat meninggalkan jejak digital dan bisa berdampak jangka panjang pada seseorang atau kelompok. Hal ini bisa terjadi di media sosial, platform chatting, dan platform bermain game. Pernah nggak sih kalian komen jelek di akun teman kalian? Pernah gak sih kalian posting foto yang memalukan teman kalian di media sosial? Atau kalian pernah bajak akun sosmed teman-teman dengan konten-konten yang bisa bikin dia malu? Nah, itu adalah beberapa contoh yang disebut cyberbullying. Tentunya kita ingin lebih tahu seluk-beluk dan cara mengatasinya, bukan? Yuk ikuti terus konten ini. Pertama adalah Flaming. Flaming adalah tindakan provokasi, memicu amarah, mengejek, dan menyinggung pihak lain. Contoh nyata dari tindakan flaming adalah pesan teks yang berisikan kata-kata frontal dan penuh amarah sehingga korban merasa takut. Yang kedua adalah harassment. Harassment ialah melakukan komentar untuk menjatuhkan seseorang dan menghasut orang lain untuk melakukan hal yang sama. Harassment biasanya dilakukan terus-menerus melalui berbagai media seperti email atau media sosial, sehingga mengganggu dan membuat gelisah korbannya. Berikutnya adalah denigration, yaitu sengaja mengumbar keburukan orang lain melalui internet. Denigration ini bisa merusak nama baik dan reputasi orang yang dibicarakan pada jejaring sosial tersebut. Lalu ada cyberstalking, yaitu tindakan memata-matai, meneror, dan membongkar data pribadi korban untuk kepentingan tertentu. Cyberstalking ini dapat membuat korban terekspos privasinya, ketakutan, bahkan sampai dengan depresi. Ada pula yang disebut dengan impersonation, yaitu tindakan berpura-pura atau menyamar menjadi orang lain untuk melancarkan aksinya, mengirimkan pesan-pesan dan status tidak baik atau bahkan menipu. Biasanya, impersonation terjadi pada jejaring sosial dengan menggunakan akun palsu dan foto korban. Selain itu, ada pula trickery dan outing, di mana pelaku melakukan tipu daya dan membujuk orang lain untuk memperoleh rahasia maupun foto pribadi dari korban. Foto yang telah didapat ini kemudian diedit atau langsung disebarkan untuk maksud dan tujuan yang kurang baik. Jelas, ini sangat merugikan orang yang foto atau rahasianya akan tersebar. Ada pula yang disebut dengan hate speech, yaitu ujaran dan kebencian terhadap sesuatu hal yang menyinggung perasaan orang lain. Seringkali hate speech ini bersinggungan dengan politik atau dengan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sering disingkat sebagai SARA. Lalu ada body shaming, perundungan yang mengolok-olok, menyindir, atau mempermalukan bentuk fisik seseorang. Masih banyak jenis lain yang mungkin dapat menjadi bagian dari cyberbullying. Namun, dengan mengerti beberapa jenis tersebut, setidaknya kita bisa memulai mendeteksi apabila kita mengalami cyberbullying. Dan yang bikin kaget, menurut data yang diperoleh Kemendikbud, sebanyak 41% remaja di Indonesia dalam usia 15 tahun pernah dirundung lebih dari 1 kali dalam 1 bulan. Dampak cyberbullying sangatlah beragam dan luas, mari kita bahas di antaranya. Dampak secara mental, yaitu merasa kesal, perasaan dikucilkan, perasaan bodoh, kehilangan kepercayaan diri, atau marah.
Sedangkan dampak secara emosional yaitu merasa malu atau kehilangan minat pada hal-hal yang disukai sebelumnya. Tidak lupa dampak secara fisik yaitu lelah ataupun kurang tidur, cemas atau mengalami gejala seperti kekebalan tubuh terganggu, sakit perut, dan sakit kepala. Bahkan bisa berujung ke depresi dan ingin bunuh diri. Itu kan cuma iseng, jangan dianggap serius lah. Kita kan nggak tahu perasaan orang lain. Yang buat kita bercanda bisa jadi menyakiti seseorang secara mendalam, apalagi dilakukannya secara berulang-ulang kali. Di era sekarang, bukan cuma mulut yang harus dijaga, jari jemari juga. Jari yang gak dijaga bisa bikin orang lain sakit hati, dampaknya bisa panjang. Alah, cemen, masa dibercandain doang depresi. Nah, kita tuh nggak tahu karakter dan latar belakang seseorang. Bisa jadi komentar kecil yang kita anggap bercanda justru membuka luka masa lalunya. Sudah berapa lama ia membawa beban sedihnya? Lalu, bagaimana cara mencegah cyberbullying? Berikut ini adalah beberapa hal yang bisa mencegah terjadinya cyberbullying. Pertama, sebaiknya kita berpikir sebelum memposting atau mengomentari sesuatu di media sosial atau pada saat chat dengan aplikasi chat. Kedua, kita bisa berusaha memiliki empati dan toleransi kepada orang lain. Ketiga, berhati-hatilah untuk tidak menyebarkan data-data pribadi yang sensitif seperti alamat rumah, nomor telepon, atau nama keluarga yang dekat dengan kita. 4. Coba kita atur privasi di media sosial yang kita ikuti sesuai kebutuhan. Jangan semua hal dapat dilihat oleh semua orang yang belum menjadi teman kita atau jika belum saling follow. Terakhir, jangan lupa untuk selalu menghormati dan menghargai pihak lain. Walau mereka berbeda pendapat, berbeda pandangan, atau tidak setuju dengan kita. Bila kita terkena cyberbullying, jangan takut atau menyembunyikannya sendiri. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengatasinya. Pertama, tetap tenang. Abaikan dahulu komentar-komentar atau pesan yang bersifat perundungan tersebut untuk beberapa waktu. Mungkin saja pesan-pesan tersebut berasal dari orang iseng yang sedang mencari mangsa. Bila dibiarkan, bisa saja perundung berhenti karena merasa tidak berhasil. Bila perundungan tetap tidak berhenti, mulailah mengumpulkan bukti, lalu lakukan unfollow atau blokir, supaya pelaku perundungan tidak dapat lagi terhubung dengan kita. Biasanya, setiap media sosial atau jejaring sosial memiliki cara untuk melaporkan akun-akun yang bermasalah. Hal ini bisa juga kita manfaatkan. Terakhir, jika pelaku menggunakan akun lain dan terus perundung kita dapat melakukan langkah pelaporan kepada pihak yang berwenang seperti kepolisian. Mungkin kita tidak dapat mengendalikan orang lain di luar sana untuk tidak melakukan perundungan. Jadi, mulailah dari kita dahulu. Slogan kita adalah think before posting. Pikirkan dulu sebelum kita memposting sesuatu. Apakah postingan kita ini bermanfaat bagi orang lain atau berpotensi kita dirundung atau malah menjadi perundung. Ternyata dia tuh di Instagram dikatain, katanya bodoh lah, jelek, gendut. Kan saya jadi sedih ya, terus saya juga nggak tahu sama sekali harus ngapain. Adalah ekstensi dari apa yang dihadapi kehidupan nyata. Dan itu harus dibicarakan, tidak boleh dianggap masalah sepele.